Ya, tadi kan mediasi ya. Ini mediasi kedua. Jadi kan untuk mempertemukan mempertemukan keinginan masing-masing pihak. Nah, jadi si A maunya apa, si B maunya apa. Nah, itu makanya hanya prinsipal. Kami sebagai kuasa hukum, ini kan sebagai perwakilan aja kan. Saya keluar supaya lebih afdol mediasinya tanpa ada pengacara. Supaya apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran dari Muhammad Ibrahim biar disampaikan di hakim mediator. Yang mendalilkan bukan Paula. Tapi nanti akan... Ya, yang mendalilkan siapa ya dia yang membuktikan di persidangan. Sidang perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 28 Oktober 2024 kemarin. Layaknya persidangan perdana, Baim dan Paula pun nampak hadir secara langsung. Namun yang mencolok adalah penampilan keduanya yang berbeda bagai langit dan bumi. Di mana Baim tak segan menebar senyum lebar, sedangkan Paula tampil dengan balutan pakaian serba hitam, seolah memberi isyarat tentang suasana hatinya yang diselimuti kelabu. Akan tetapi yang paling mencolok dan menarik perhatian adalah momen kala mediasi rampung digelar, lantaran Paula keluar dengan mata sembab dan tak henti menundukkan kepala. Ekspresi itu tentunya bukan tanpa alasan, mengingat mediasi mereka kemarin belum menghasilkan kata sepakat. Sehingga tepat pada hari ini keduanya kembali akan dipertemukan di ruang mediasi. Lantas seperti apa hasil lengkap tentang mediasi Baim Paula kemarin? Kemarin Paula klarifikasi membantah tudingan perselingkuhan Abang. Itu meyakinkan kita apa? Bang, Bang. Iya, klarifikasi. Mas Baim. Ya, tadi kan mediasi ya. Ini mediasi kedua. Jadi kan untuk mempertemukan mempertemukan keinginan masing-masing pihak. Nah, jadi si A maunya apa, si B maunya apa. Nah, itu makanya hanya prinsipal. Kami sebagai kuasa hukum, ini kan sebagai perwakilan aja kan. Jadi semua keputusan itu ada di mereka. Gitu. Nah, jadi mediator itu menginginkan supaya adanya suatu pertemuan dari keinginan dari masing-masing pihak. Karena ini kan suatu proses atau prosedural yang memang ada diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, tidak hanya dalam pengadilan agama, tetapi juga seluruh pengadilan khususnya tentang keperdataan. Memang mediator menjalankan fungsinya dengan baik, dan kemudian bagaimana nanti bisa bertemu lagi untuk bisa mendiskusikan tentang hal-hal yang mereka inginkan. Saya keluar supaya lebih afdol mediasinya tanpa ada pengacara. Supaya apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran dari Muhammad Ibrahim biar disampaikan di hakim mediator. Nanti insya Allah mereka bertemu berdua. Jadi saya minta izin keluar, insya Allah mungkin termohon hadir sendiri tanpa ada pengacara. Berarti hanya berdua ya Bang? Hanya berdua. Jadi memang mediasi itu harusnya seperti itu. Jadi kita sampaikan yang mulia lebih baik Muhammad Ibrahim sendiri di sini, biar apa yang ada di dalam pemikirannya, apa yang ada di dalam hatinya disampaikan secara langsung kepada termohon di hadapan hakim mediator. Ya, berlanjut. Ya, itu kita tunggu besok karena dia pengen berpikir-pikir gitu kan. Ya, itulah kita pengen pengen diskusikan dulu. Ya, yang namanya keluarga itu kan sakinah mawaddah warahmah. Sementara itu, agenda lanjutan kemarin memang telah dinantikan, lantaran beberapa waktu lalu Paula sudah muncul dan memberi klarifikasi tentang isu perselingkuhan yang dituturkan sang suami.
Namun sayang, terkait tudingan itu, pihak kuasa hukum Paula masih diam seribu bahasa. Layaknya persidangan sebelumnya, kuasa hukum Paula pun menegaskan kalau pihaknya tidak berkewajiban apa-apa untuk memberikan komentar. Pasalnya, tudingan itu didalilkan oleh Baim Wong, sehingga Baimlah yang sepatutnya dimintai keterangan terkait semuanya. Yang mendalilkan bukan Paula. Tapi nanti akan Ya yang mendalilkan siapa ya dia yang membuktikan di persidangan. Nah, kalau misalnya itu ya siapa yang mendalilkan dia berkewajiban membuktikan. Kalau misalnya dia nggak bisa membuktikan berarti kan itu dalilnya lemah. Bukan kewajiban dia untuk membuktikan. Semua orang mempunyai sifatnya masing-masing. Nah, karena dia punya sifatnya masing-masing dan menghormati semua pihak dan dia ingin bahwa anaknya itu tidak terpapar dengan pemberitaan-pemberitaan yang mungkin nantinya akan tercatat dan terdeteksi gitu kan. Nah, oleh sebab itu maka akan lebih baik itu persidangan aja karena ini persidangan tertutup. Nah, oleh sebab itu makanya dalil-dalil itu tidak diungkap di luar gitu. Dalil-dalil itu cukup di persidangan. Nah, itulah yang akan diperdebatkan nantinya. Apakah pertanyaan Mbak tadi terbukti atau tidak? Itu tidak di sini. Ya nggak apa-apa. Itu dibuktikan di persidangan. Sesuatu dalil itu harus dibuktikan di persidangan. Wajib bagi orang mendalilkan untuk membuktikan. Ya, kalau dia tidak mampu membuktikan, gugatan itu tidak diterima. Bagaimana kami menanggapinya itu strategi kami nanti di persidangan. Oke? Bukan berarti tidak menanggapi kami membenarkan, tidak. Saya bilang tadi ya Mbak ya, hukumnya tadi udah bilang gitu kan, ada 105, ada 156. Yang pada intinya ibu yang diprioritaskan. Oke. Siap? Oke. Di sisi lain, perbedaan kontras antara Paula dan Baim Wong dalam menghadapi perkara rumah tangga tidak hanya terlukiskan lewat ekspresi dan gelagat mereka selama di persidangan. Pasalnya, unggahan keduanya pun terasa begitu kontras berbeda, di mana Baim memilih untuk membagikan momen-momen kebersamaan kedua buah hati tercinta tanpa memancarkan sedikit pun aura tertekan. Siap, 1, 2, 3. Oke. Yang sangat keren. Pegangan deh, pegangan deh. Pegangan kanan ada. Bunuh. Wah. Pegangan, pegangan. hati-hati adek. Sedangkan di lain sisi, Paula lagi-lagi memberi isyarat tentang isi hatinya yang dibuat kacau oleh rasa gundah gulana. Terbaru, Paula Verhoeven kembali membagikan sebuah potongan video ceramah Ustadz yang menyinggung penyakit kejiwaan. Penyebab daripada Narcissistic Personality Disorder, NPD, seorang yang selalu ingin tampil, ingin dipuji, ingin dominan, ingin superpower, tidak empati kepada orang lain. Itu dijelaskan oleh psikolog, psikiater, dan para ahli psikolog bahwa disebabkan karena dari dulu sering dipuji dan diangkat-angkat. Atau sebaliknya, dia deficit attention, dia kekurangan daripada pujian. Maka terkadang anak perlu diapresiasi tapi tidak perlu berlebihan. Karena yang menyebabkan NPD salah satunya adalah pola pengasuhan yang menjadikan anak itu akhirnya tidak mau merasa salah dan tidak pernah mau mengaku kesalahannya karena seringkali dipuji. Betapa sering orang tua ketika anaknya jatuh dari sepeda, sepedanya dimarahin, nih marahin sepedanya, pukul sepedanya, kejedot meja misalnya, nih pukul mejanya, pukul. Akhirnya dia setiap kali ada masalah dia blaming orang lain, dia blaming kesalahan siapapun bukan dia, yang penting dia nggak salah karena dia tidak pernah disalahkan. Makanya mengapa dalam kehidupan kita dikasih jatah kesalahan masing-masing oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Supaya hilang ujub dari hati kita, supaya kita nggak sombong, supaya kita tidak congkak, supaya kita tidak mengadahkan kepala ke langit. Makanya Allah jadikan adanya kegagalan, adanya kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, Sontak saja, masyarakat pun habis dibuat bertanya-tanya tentang apa maksud Paula membagikan itu. Lantas, mungkinkah hal itu sengaja dibagikan Paula untuk menyenggol tabiat Baim Wong? Serta bagaimanakah pula penjelasan seorang psikolog tentang penyakit NPD yang disinggung Paula? Saya nggak menyarankan
orang menggunakan istilah NPD, Narcissistic Personality Disorder. Itu sesuatu yang harus ditegakkan diagnosanya oleh seorang pakar. Ya, kalau sekedar posting, orang kemudian mempersepsikan ini kayaknya arahnya ke sana deh, ini arahnya ke sana. Padahal siapa yang tahu, belum tentu hal itu terjadi. Tapi juga lucu kalau out of nothing tiba-tiba muncul postingan tentang hal tersebut, orang pasti mengkait-kaitkan. Jadi jangan menggunakan istilah itu karena ini belum ada penegakan diagnosa apapun tentang siapapun yang dituju itu. Kalau menurut saya berkiblatlah kemudian membuat diri kita menjadi lebih baik saja dulu. Ini kan orang yang NPD itu kan adalah berkiblatnya pada dirinya. Dia mau menang sendiri, dia mau kelihatan lebih baik, dia kelihatan lebih oke, perkataannya harus diikuti oleh orang lain, empatinya mungkin kurang terhadap teman atau lingkungannya. Empati ini yang membantu orang untuk memahami perasaan pikiran orang lain. Ini mungkin nggak ada atau kurang sekali, sehingga mungkin dia merasa bahwa orang harus mengerti dia dan kemudian harus mengikuti dia saja. Ini nggak tahan kritik orangnya, bisa cepat marah, mudah tersinggung. Tapi kalau ada satu atau dua ciri tersebut, bukan berarti dia itu sudah mengalami NPD gitu. Itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang umum, sangat tidak. Nanti Anda salah memislead masyarakat untuk mengatakan sesuatu yang bukan ranah kita. Tak dapat dipungkiri, kisah pilu kandasnya rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven memang dibuat semakin pelik dengan adanya tudingan perselingkuhan. Bagaimana tidak, beberapa advokat dan praktisi hukum kerap kali memberikan informasi jika tudingan perselingkuhan sangatlah sulit dibuktikan di depan meja hijau. Di luar itu semua, Paula pun sudah memberikan klarifikasi jika tudingan perselingkuhan itu tidak benar adanya. Sehingga bukan tidak mungkin jika prahara rumah tangga antara Baim dan Paula akan berbuntut panjang hingga ke laporan pidana. Lantas, seperti apa pandangan seorang pakar hukum pidana tentang kisruh panas antara Baim dan Paula? Mungkinkah laporan pidana adalah keputusan terbaik untuk Paula? Serta benarkah pula kisruh ini sudah mengandung unsur pencemaran nama baik? Jadi terkait dengan kasus public figure yang sedang melakukan cerai talak, karena yang menalak adalah laki-laki, namanya cerai talak. Kalau perempuan berarti gugat cerai. Tiba-tiba ada sebuah kabar bahwa ada dugaan berita yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Nah, kalau memang ada dugaan tersebut benar, tinggal di screenshot saja berita tersebut. Misalnya dikatakan bahwa ada dugaan perselingkuhan misalnya antara istrinya dengan laki-laki lain. Nah, itu kalau memang ada dan itu ada videonya atau screenshotnya, itu bisa menjadi dasar laporan ke polisi. Kalau memang tidak ada, apa yang mau dilaporkan dengan gitu. Jadi siapapun yang melanggar hukum bisa dilaporkan, karena ini delik aduan, harus dilaporkan, bukan delik umum. Pasal yang bisa dilaporkan kalau benar berarti di pasal 310, 311 KUHP. Jungto pasal 27 ayat 3. Dijungtokan lagi pasal 45 ayat 3 terkait pencemaran nama baik. Undang-Undang ITE itu dasar hukumnya. Kalau mau ditambahkan pasal 55, siapa yang turut serta di sana dalam tindak pidana pencemaran nama baik itu. Jadi ditambahkan pasal 55, turut serta. Jadi terlapornya bukan hanya satu, misalnya bisa 2 ataupun 3. Tapi kalau tidak ada berarti terlapornya tunggal, pasal 55 nggak perlu. Upaya hukum itu sebenarnya 2. Mengikhlaskan atau melaporkan. Kalau mengikhlaskan cash close, nggak ada masalah gitu lah. Cuma kalau saran saya jangan masuk ke ranah itulah, karena apa? Balik lagi jejak digital kan, saling melaporkan. Udah fokus di yang namanya gugat cerai atau cerai talak saja. Karena kalau sampai ke pidana, lapor pidana, berarti kan ada dugaan kemungkinan ada yang ditahan di situ. Apakah tidak akan tanda kutip gitu loh, secara mentality anak, nah itu harus dipikirkan juga. Tapi balik lagi, bergantung dari korban. Kalau korban merasa sudah
mengkalkulasi gitu loh. Kalau melaporkan nanti efek ke anak bagaimana, kalau tidak melaporkan efek ke anak bagaimana. Beliaulah yang bisa mengkalkulasi ini layak untuk dilaporkan atau dimaafkan gitu. Kalau aku sih ya berharapnya sih namanya aku kan melihat mereka tuh serasi ya gitu. Jadi yang satu cantik, yang satu ganteng, buru-buru aja. Yang satunya cantik, yang satunya ganteng. Ya kalau aku sebagai masyarakat gitu ngelihatnya kan, wah ini cocok nih berdua gitu kan. Anaknya juga kan cakep-cakep gitu kan, ya cocok aja. Jadi kalau aku mah mendoakan yang terbaik, semoga kalau memang bisa rujuk ya rujuk, gitu aja sih. Kalau aku mah namanya kita kan siapapun itu, siapapun artisnya gitu kan, artis-artis public figure yang sedang bermasalah dalam proses perceraian ya kalau bisa kembali baik mah alhamdulillah. Kaget sih awalnya ya, kalau aku lihat mereka kan cocok ya. Pas ngelihat ada perceraian atau apa itu terkejut banget. Semoga dapat jalan yang terbaik, terus nemu titik terang ya kan. Kalau bisa ya jangan sampai bercerai, diomongin baik-baik gitu, cari jalan solusinya yang terbaik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.